Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofri Ramdhani. Saya dari Prodi Sistem Informasi SM241 dengan NIM 2024 02 11 0030. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait stuck pada struktur data. Dari definisi singkat mengenai stuck, prinsip stuck, operasi apa saja yang ada di dalam stuck, dan studi kasus sederhana yang sudah saya buat. Video ini dibuat sebagai tugas evaluasi akhir mata kuliah struktur data. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Stuck atau tumpukan adalah sebuah struktur data abstrak yang menyimpan elemen-elemen secara linear dan hanya memungkinkan akses pada elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam struktur tersebut. Stuck sendiri menerapkan prinsip LIFO atau yang sering disebut last in first out, yang artinya elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang stuck. Selanjutnya, adapun operasi utama pada stuck, yakni ada push, yaitu proses menambahkan elemen ke bagian atas stuck. Ada juga pop, yaitu proses menghapus elemen teratas dari stuck. Lalu yang terakhir ada pick, yaitu proses melihat elemen teratas dari stuck tanpa menghapusnya. Selanjutnya penjelasan mengenai push, pop, dan pick. Yang pertama ada push. Push adalah operasi untuk menambahkan elemen baru ke bagian atas atau top pada stuck, yang nantinya data akan ditumpuk di atas elemen sebelumnya. Untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama, cek apakah stuck masih punya ruang. Ini jika ukurannya terbatas ya. Lalu ditambahkan elemen ke indeks atau top yang paling atas. Yang terakhir, perbarui penunjuk top ke posisi yang baru. Nah, ini ada contoh operasi push pada stuck. Di ilustrasi tersebut ada data 1, lalu di push data 2, lalu data 2 berada di atas data 1. Kemudian di push kembali dengan data 3 dan seterusnya hingga data ke-6. Sehingga data 6 yang di push berada di paling atas. Selanjutnya ada pop. Pop adalah operasi dalam struktur data stuck yang digunakan untuk menghapus elemen teratas atau paling akhir dimasukkan dari stuck. Untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama, periksa apakah stuck tidak kosong. Lalu ambil data di bagian top stuck, lalu hapus elemen tersebut dari stuck, dan yang terakhir kembalikan nilai elemen yang dihapus. Nah, ini opsional ya, tergantung bahasa pemrograman yang dipakai. Ini ada contoh ilustrasi operasi pop pada stuck. Pada pop ini kita harus mengurangi elemen yang paling teratas. Di contoh tersebut ada 6 data yang terisi pada sebuah stuck. Jadi data 6 ini paling teratas kita hapus terlebih dahulu, diikuti dari data 5, dilanjutkan data 4, dan seterusnya. Nextnya ada pick. Pick adalah operasi pada stuck yang digunakan untuk melihat elemen teratas tanpa menghapusnya dari stuck. Operasi ini berguna jika kita hanya ingin mengetahui data terakhir yang dimasukkan tanpa memodifikasi isi stuck. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, stuck disusun secara vertikal seperti tumpukan, lalu elemen teratas disebut top, lalu saat kita menjalankan pick, program akan mengakses elemen di posisi top. Dan yang terakhir, tidak ada perubahan data dan tidak ada elemen yang dihapus atau ditambahkan. Nah, ini ada contoh dari operasi pick. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan stuck pada studi kasus tumpukan pakaian di keranjang laundry. Kenapa saya memilih studi kasus tersebut? Karena orang tua saya mempunyai bisnis yang bergerak di bidang jasa laundry. Oleh karena itu, menurut saya studi kasus ini cocok untuk diterapkan pada metode stuck. Nah, bayangkan kita sedang menumpuk pakaian kotor ke dalam keranjang laundry. Setiap kali kita memasukkan ke atas keranjang, seiring berjalan waktu, pakaian-pakaian itu akan menumpuk. Alhasil, pakaian yang terakhir dimasukkan akan ada di posisi paling atas.
Dan saat kita ingin mencuci pakaian, biasanya kita mulai dari yang paling atas terlebih dahulu. Artinya, pakaian yang terakhir dimasukkan akan menjadi yang pertama diambil untuk dicuci. Nah, itulah prinsip stack atau dalam istilah komputer disebut LIFO atau yang biasa disebut last in first out. Sama seperti tumpukan pakaian, data dalam stack juga hanya bisa diakses dari atas dan kita tidak bisa langsung ambil pakaian di bawah tanpa mengangkat yang di atas terlebih dahulu. Nah, baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagan flowchartnya. Nah, nextnya saya akan menjelaskan program sederhana stack menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai program sederhananya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengaplikasikan stack. Selanjutnya saya deklarasikan terlebih dahulu menggunakan def init self. Nah, yang pertama ada isEmpty. Ini fungsinya sendiri untuk mengecek apakah masih kosong atau tidak. Nah, yang pertama ada isEmpty. Fungsinya sendiri untuk mengecek apakah data masih kosong atau tidak. Dan ini 0 untuk mengatur statusnya dengan menggunakan len. Nah, jika statusnya 0, maka hasilnya adalah true. Jika tidak, maka hasilnya akan false. Lalu di sini saya menggunakan push untuk menambahkan data ke dalam stack. Nah, untuk def push-nya sendiri parameternya adalah self item. Nah, ditambahkan juga append untuk menambahkan item. Lalu ada print. Nah, selanjutnya saya menambahkan pop dengan parameter self. Tidak lupa saya menambahkan if else untuk membuat suatu keputusan. Nah, jika pakaian di keranjang kosong, maka tidak ada pakaian yang bisa dikeluarkan. Sebaliknya, jika pakaian masih ada di dalam keranjang, maka pakaian dikeluarkan dari keranjang. Selanjutnya ada pick. Pick sendiri fungsinya untuk menampilkan item atau pakaian terakhir yang paling atas. Di sini juga saya menambahkan parameter yang sama, yaitu self, ya, dan tak lupa menambahkan kondisi. Nah, ini yang terakhir saya tambahkan def display. Fungsinya sendiri untuk menampilkan konten di stack. Tak lupa saya menambahkan if else sebagai kondisi. Jika ada pakaian, maka akan mencetak pakaian dalam keranjang. Dan saya juga menambahkan reverse self stack. Ini untuk menampilkan pakaian dari yang terakhir dimasukkan hingga yang pertama. Oke, selanjutnya saya akan jalankan dulu programnya dengan menekan tombol play di sebelah kiri atas. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa output yang sudah saya siapkan. Yang pertama, di sini ada laundry stack. Nah, ini adalah kelasnya. Selanjutnya ada laundry push. Nah, ini untuk menambahkan item pakaian ke dalam keranjang. Tak lupa saya menambahkan laundry display. Fungsinya sendiri untuk menampilkan semua item yang ada di dalam keranjang. Ada juga pop. Ini untuk mengambil atau menghapus pakaian yang teratas dari keranjang. Ada juga pick untuk mengambil pakaian teratas dari keranjang tanpa menghapusnya. Lalu yang terakhir ada if top item. Nah, ini fungsinya sendiri untuk memeriksa item pada keranjang laundry. Oke, nextnya kita lihat outputnya di sini ya. Masih kosong, belum ada pakaian yang ada pada keranjang. Karena saya belum input pakaian apapun di keranjang. Nah, sebagai contoh, saya akan memasukkan satu persatu pakaian ke dalam keranjang.
Nah, di sini saya sudah menambahkan argumen pakaian. Yang pertama baju, yang kedua celana, yang terakhir adalah almet. Kita cek kembali pakaiannya, apakah pakaian tersebut berada di satu keranjang. Oke, sebelumnya kita run terlebih dahulu. Nah, di sini benar ya, sudah dimasukkan semua ke keranjang. Nah, kita lihat lagi kenapa di sini almet berada di atas baju dan juga celana, atau celana dan juga baju. Ya, karena almet adalah pakaian terakhir yang ditambahkan ke dalam keranjang. Alhasil, almet berada di atas baju dan juga celana. Selanjutnya, saya akan mencuci pakaian teratas di keranjang. Tadi pakaian yang terakhir pada keranjang adalah almet. Maka almet lebih dulu dikeluarkan dari keranjang. Dan kita cek lagi apakah di keranjang masih tersisa pakaian. Dan ya, pakaian atau di keranjang masih ada 2 pakaian, yaitu celana dan juga baju. Dan sekarang posisi celana ada di atas baju. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari programnya. Kesimpulannya, dari studi kasus tentang tumpukan pakaian di keranjang laundry, kita bisa memahami bagaimana konsep stak atau tumpukan bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Pakaian yang terakhir kita masukkan ke dalam keranjang akan menjadi yang pertama kita ambil saat memulai mencuci. Nah, ini menunjukkan prinsip LIFO atau last in, first out secara nyata. Dengan contoh sederhana ini, kita bisa lebih mudah memahami bagaimana stak bekerja dalam dunia komputer, terutama dalam proses seperti undo or redo, navigasi halaman web, atau bahkan pemrosesan data program. Jadi, konsep stak bukan hanya teori, tapi juga sangat relevan dan dekat dengan kegiatan kita sehari-hari. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.